dalam latepa, di dalam latepa. Bungalah mawar jadi hiasan. Sirih disusun di dalam latepa, di dalam latepa. Bungalah mawar jadi hiasan. Walaupun sirih mengenyangkan tidak, mengenyangkan tidak. Jadi penawar sepanjang zaman. Walaupun sirih mengenyangkan tidak, mengenyangkan tidak. Jadi penawar sepanjang zaman. Makan sirih mengenyang tidak Tuhan, jadilah lambat zaman ke zaman. Anak kalang kami letakkan lagu Melayu senandung deli, lagu Melayu senandung deli. Mari bersama menghibur Tuhan, mari bersama menghibur Tuhan, mari menari bersama kami, hai mari menari bersama kami. Tanam pinang silapat dapat, tanam pinang silapat dapat, supaya puyuh tak dapat lari, supaya puyuh tak dapat lari. Pinang-pinang tak dapat, pinang-pinang tak dapat, ku pujuk-pujuk bawa bernyanyi, ku pujuk-pujuk bawa bernyanyi.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Komisi 1 DPRD Provinsi Riau yang kami hormati, dan Lanal Dumai atau yang mewakili yang kami hormati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai yang kami hormati, Ketua PWI Riau beserta rombongan yang kami hormati, Ketua IKWI Riau beserta rombongan yang kami hormati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Dumai yang kami hormati, pimpinan instansi vertikal yang kami hormati, Ketua PWI Dumai dan Ketua IKWI Dumai beserta seluruh pengurus yang akan dilantik pada hari ini, yang kami hormati, pimpinan perusahaan sekota Dumai yang kami hormati, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Ketua Organisasi Profesi yang hadir, yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Ibu, Tuan dan Puan, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Setinggi puji dalam syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang berbahagia, pada hari ini Selasa 23 Januari 2024 kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Dumai periode 2023-2026 dan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Dumai periode 2024-2027. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian? Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majelis mendapat berkah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Eka Susilo. Kepadanya disilakan. Pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ajaran yang kita anut. Saya membacakan dengan membaca secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, an-nasakirin, an-na'imin, an-yuk'al hamidul majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil kulli fil malaa'ika al-yawmiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli
fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghafur Qahar, ya Mutaqabbil, ya Ghafur Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para penduduk kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Berkati dan rahmati ya Allah pada acara kami hari ini ya Allah. Perhatikan dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai serta pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kota Dumai. Berkati dan rahmati kami ya Allah. Berilah kekuatan kami untuk menjalankan organisasi ini sebaik mungkin ya Allah, serta dapat membangun Kota Dumai bersama pemerintah Kota Dumai ya Allah yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kedamaian kepada Kota Dumai dalam menyambut pemilu tahun 2024 dengan aman dan damai tanpa ada satu permasalahan apapun ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami minta, kepadamu kami memohon, dan kepadamu kami berserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabil qubur wa qina adzaban masad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Persiapan pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurus PWI Kota Dumai PD 2023-2026 oleh Sekretaris PWI Provinsi Riau. Disilakan. Surat keputusan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau nomor _2 683 SK PWI_R/2023 tentang susunan pengurus PWI Kota Dumai masa bakti 2023-2026. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau menimbang 1. Bahwa perlu segera disahkan kepengurusan PWI Kota Dumai masa bakti 2023-2026 guna kelancaran tugas-tugas organisasi dan profesi kewartawanan dalam wilayah kerja PWI Kota Dumai Provinsi Riau. 2. Bahwa personalia kepengurusan PWI Kota Dumai masa bakti 2023-2026 hasil konverkap ke-5 PWI Kota Dumai tanggal 25 November 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI. Mengingat 1. Peraturan dasar PWI bab 4 pasal 10 pasal 19 junto bab 5 pasal 24. 2. Peraturan rumah tangga PWI bab 5 pasal 20 junto pasal 35. 3. Keputusan Kongres 24 PWI 27-30 September 2018 di Solo, Jawa Tengah memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan mengesahkan kepengurusan PWI Kota Dumai masa bakti 2023-2026 ke-1. Susunan pengurus PWI Kota Dumai masa bakti 2023-2026 kepada teman-teman yang kami sebutkan namanya untuk dapat mengambil tempat di depan di podium. Yang pertama, penasehat 1. Bambang Hendrianto dari Media Harian Dumai Pos. Dawami dari Media Harian Dumai Pos. Genta Mukaram dari Media Harian Dumai Pos. Haji Suseto, sarjana hukum dari Media Harian Riau Pesisir. Haji Yusrizal Goto dari Media Harian Vokal. Salamuddin Purba dari Media tribunriau.com. Riki Utagalur, sarjana hukum dari Media investigasi.com. Arfan Asran dari Media monitorriau.com. Pengurus harian Ketua Bambang Prayetno dari Media Harian Metro Riau. Wakil Ketua Bidang Organisasi Julius Medi dari Media monitorriau.com. Wakil Ketua Bidang Kerjasama Doni Kesuma Putra dari Media Harian Tribun Pekanbaru. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ganda Jaya dari media monitorriau.com. Sekretaris Rahmat dari media terajunews.com. Wakil Sekretaris Adel Iskosa Darmaja dari media monitorriau.com. Bendahara Miswanto dari media Harian Dumai Pos. Wakil Bendahara Vivi Mulfitasari dari media baharinews.com. Seksi wartawan dan olahraga Ketua Adi Chandra dari media Harian Pekanbaru MX. Sekretaris Sarwadi dari media xnews.com. Bendahara Devi Putri Yanti dari media Harian Dumai Pos. Seksi Koperasi dan Pengembangan Bisnis Ketua Rono Samsul Bahri Simamora dari media xnews.com. Sekretaris Syarifah Bian Ekasari dari media Harian Dumai Pos. Bendahara Rian Ardiansyah dari media xnews.com. Seksi Peningkatan Kompetensi Wartawan Ketua Cipto Setiawan dari media monitorriau.com. Anggota Iskandar Zulkarnain dari media tribunriau.com. Seksi Advokasi dan Pembelian Wartawan Ketua Eko Saputra Sarjana Hukum dari media pantauriau.com. Anggota Ali Ikwan dari media Harian Dumai Pos. Seksi Keagamaan Ketua Eka Susila dari media Harian Dumai Pos. Anggota Agung Pribadi dari media xnews.com. Seksi Hubungan Antar Lembaga Ketua Simon Panci Sinaga dari media monitorriau.com. Anggota Rukia Anita SMSP PSI dari media Harian Dumai Pos. Seksi Bidang Pariwisata Seni dan Budaya Ketua Riki Syaputra dari media monitorriau.com. Anggota Mardia Tono dari media monitorriau.com. Seksi Bidang Maritim dan Lingkungan Ketua Iskandar Muhammad dari media wahanariau.com. Anggota Tony Marisi dari media berkabar.com. Seksi Bidang Eksklusif Legislatif dan Yudikatif Ketua Ridwan Safri dari media Harian Vokal. Anggota Yusri Amran dari media Harian Dumai Pos. Seksi Penelitian dan Pengembangan Ketua Armen Johar dari media realnetnews.com. Anggota Effendi Stompul dari media wahanariau.com. Seksi Bidang Media Siber atau Multimedia Ketua Henry D dari media pantauriau.com. Anggota Muhammad Ridwan dari media riaupembaruan.com. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kemitraan Ketua Irmen Sani dari media Harian Dumai Pos. Anggota Muhammad Zainuddin dari media monitorriau.com. Kedua, Ketua PWI Kota Dumai adalah pengurus pleno PWI Provinsi Riau. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir masa bakti kepengurusan PWI Kota Dumai tanggal 11 November 2026, dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah atau disempurnakan. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2023, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau Raja Isyam Azwar Ketua ditandatangani, Endoni Dwi Putra Sekretaris ditandatangani. Pelantikan pengurus PWI Dumai oleh Ketua PWI Provinsi Riau kepada Bapak Raja Isyam Azwar, disilakan mengambil tempat di depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pers Indonesia. Saudara para pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai masa bakti 2023-2026 yang saya hormati. Sebelum dilantik, saya perlu menegaskan beberapa hal. 1. Persatuan Wartawan Indonesia adalah suatu organisasi yang mengemban misi bagi terwujudnya kehidupan pers nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan memegang teguh kode etik wartawan Indonesia. 2. Bahwa keberadaan saudara sekalian dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia adalah melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut. 3. Keberadaan saudara adalah untuk mengabdikan kecakapan sebagai pelaku pers yang profesional untuk kemajuan organisasi, masyarakat, dan negara. 4. Kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang saudara sekalian terima pada hari ini harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, saya meminta saudara sekalian menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara bersedia mengemban kepercayaan dan kehormatan untuk menjunjung tinggi kode etik wartawan Indonesia? Sedia. Saya ulangi sekali lagi. Apakah saudara-saudara bersedia mengemban kepercayaan dan kehormatan untuk menjunjung tinggi kode etik wartawan Indonesia? Sedia. Terima kasih. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2024. Saya Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau secara resmi melantik saudara sekalian sebagai pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai masa bakti 2023-2026. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberi perlindungan, petunjuk, dan kesuksesan dalam pengabdian kita demi kemerdekaan pers nasional, mencerdaskan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara. Selamat bekerja. Penyerahan bendera Pataka. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian atas pelantikan PWI Dumai periode 2023-2026. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Persilahkan kepada Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SK Mars, kemudian seluruh tamu VIP yang hadir untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Ketua PWI Dumai dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Yang kami informasikan setelah selesai pemberian ucapan selamat, dilanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Ibu.
dengan pembacaan surat keputusan pengurus IKWI Kota Dumai oleh Sekretaris IKWI Riau kepada Ibu Umi Kalsum, disilakan. Surat keputusan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Riau nomor 03-SK-R-1-2024 tentang pengesahan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kota Dumai masa bakti 2024-2027. Pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Riau menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, mengesahkan kepengurusan IKWI Kota Dumai masa bakti 2024-2027. Ke-1. Susunan pengurus IKWI Kota Dumai masa bakti 2024-2027. Pembina: Ketua PWI Kota Dumai, Ketua IKWI Kota Dumai, Penasehat, Istri Wali Kota Dumai. Kepada yang saya sebutkan namanya berikut ini harap mengambil tempat di depan. Lestari AMD, Wakil Ketua Ardila Ardinite Kelsa, Wakil Ketua 2 Rukia Anita Sembiring Nilala SPSI, Wakil Ketua 3 Sarifah Dian Eka Sari SE, Wakil Ketua 4 Depi Putriandri AMD, Sekretaris Yuki Dahlia, Wakil Sekretaris Riza Widianti, Bendahara Susanti AMD, Wakil Bendahara Penti Janwastuti. Bidang anggota bidang organisasi, komunikasi, dan informasi: 1. Yulma Aprida. 2. Lydia Anggraini, pendidikan, budaya, dan agama. 1. Tengku Nur Hasimi SPD. 2. Dr. Rangga Yuniarti. 3. Raden Bundandari, sosial dan kesehatan. 1. Dr. Rahmi. 2. Hertawati. 3. Juniarti, ekonomi dan koperasi. 1. Ayu Yayuni. 2. Dewi Anggraini. 3. Tuti Arna Siregar. Kedua, Ketua IKWI Kota Dumai adalah pengurus pleno IKWI Provinsi Riau. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir masa bakti kepengurusan IKWI Kota Dumai tanggal 15 Januari 2027, dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah atau disempurnakan. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2024. Pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia, Fatia Ufa, Ketua, ditandatangani. Umi Kalsum, Sekretaris, ditandatangani. Pelantikan pengurus IKWI Kota Dumai oleh Ketua IKWI Riau kepada Ibu Fatia Ulfa, persilakan mengambil tempat di depan. Apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan organisasi? Saya ulangi sekali lagi, apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan organisasi? Bersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2024, saya Ketua IKWI Riau secara resmi melantik saudara sekalian sebagai pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kota Dumai masa bakti 2024-2027. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan kesuksesan dalam pengabdian kita demi Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Selamat bekerja.
Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian atas pelantikan dan pengukuhan pengurus IKWI Dumai periode 2024-2027. Baik, selanjutnya yaitu pemberian ucapan selamat. Kami jemput sekali lagi untuk maju ke depan Wali Kota Dumai. Kemudian seluruh tamu VIP untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pengurus IKWI Dumai periode 2024-2027 yang baru saja dilantik. Ya, persilakan kepada Ketua KPU Dumai dan Ketua Bawaslu Dumai untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pengurus. Oh iya, apa bedanya? Ya. Selanjutnya sesi foto bersama. Cuba Pak izin sebelah sini. 1, 2, 3. Oke, salam tangguhnya Bapak Ibu. Sekali lagi semangatnya boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Persilakan pada Wali Kota Dumai dan seluruh tamu VIP. Dan selanjutnya baik, dipersilakan kepada seluruh pengurus IKWI Dumai yang baru saja dilantik untuk kembali ke tempat semula. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian untuk acara kita pada pagi hari ini. Ya, izin sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, saya ada satu bait pantun. Boleh Bapak Ibu? Batang pulai banyak cendawan, jangan dibeban dekat perigi. Kepada PWI dan IKWI Dumai, selamat atas pelantikan. Berikan khidmat terbaik untuk negeri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, JJ, puan-puan dan tuan-tuan yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai kepada Bapak Bambang Prayetno. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKMS. Yang kami hormati Kapolres Dumai, Bapak AKBP Dr. Octavianton. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kasih Intel, Bapak Abu Nawas, selamat datang. Yang kami hormati Ketua KPU Kota Dumai, Bapak Darwis, perwakilan dari Bawaslu. Dan selamat datang Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Bapak Edi Muhammad Yatim, yang juga salah satu tokoh pers di Riau, asli Dumai. Yang kami hormati, lupa tadi dari perwakilan dan lanal Dumai ya, ada Bapak Pasintel lanal Dumai, Bapak Mayor Memor, selamat datang Bapak di kegiatan pelantikan. Yang kami hormati juga Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Dumai, mitra kami Bapak Kadiskominfo Tiksan Kota Dumai, Bapak Haji Keladi yang telah hadir, GM Pertamina, dan seluruh tamu undangan yang terhormat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari OKP, dari adik-adik mahasiswa, selamat datang. Terima kasih telah mensupport kegiatan kami.
dan seluruh tamu kehormatan, rekan-rekan seperjuangan yang hadir pada acara pelantikan. Mohon maaf apabila ada nama yang tidak kami sebutkan satu-satu. Sebagai Ketua PWI yang baru untuk menjabat masa periode 2003-2026. Saat ini di hadapan kita bukan hanya sebuah momen pelantikan, tetapi juga awal dari suatu perjalanan yang penuh tanggung jawab dan harapan. Sebagai pemimpin yang baru, kami menyadari betapa besarnya amanah yang telah diberikan. Ini adalah tanggung jawab yang tidak hanya terletak pada pundak saya sendiri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama kita semua untuk mewujudkan visi dan misi PWI Kota Dumai, menjadikan Dumai kota idaman. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, saat beliau dilantik sebagai pemimpin umat, dia mengatakan, "Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin, bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semua. Untuk itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskan aku." Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua PWI sebelumnya, ada yang telah menjadi Ketua PWI Kota Dumai 2 periode untuk masa jabatan 2014-2017 dan 2017-2019. Saya sampaikan kepada Ketua PWI periode 2020-2023, Kakanda Bambang Hendrianto atau yang disapa dengan Rio, yang telah dengan gigih dan penuh dedikasi memimpin PWI Kota Dumai. Kepada beliau sebagai orang yang telah berpengalaman memimpin PWI Dumai selama 3 tahun, saat ini beliau kita posisikan sebagai penasehat PWI Kota Dumai. Kami berjanji untuk melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan beliau semaksimal mungkin untuk menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai sejauh ini. Dalam mengemban tugas sebagai ketua, saya menyadari bahwa sinergi dan kolaborasi antara seluruh anggota sangatlah penting. Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun fondasi yang kokoh, berkolaborasi dengan semangat kebersamaan, dan bekerja keras demi mencapai tujuan bersama. Saya yakin dengan kerjasama dan dukungan penuh dari seluruh anggota, kita dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Kota Dumai. Saya ingin mengajak seluruh anggota PWI Dumai untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita dan mensukseskan. Mari kita bersatu, bekerja keras, dan menjaga semangat kebersamaan dalam setiap langkah kita. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada koordinator panitia pelaksana kegiatan ini, yaitu Saudara Doni Kusuma Putra dan panitia lainnya yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini. Dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan pelantikan, Bapak Kapolres Dumai, Bapak Kajari Dumai, Kodim 0320 Dumai, PT Kilang Pertamina Internasional RU Dumai, PT Pertamina Hulu Rokan, PT Pelindo Regional Dumai, Wilmar Group, Apikal, dan pihak lainnya yang telah mensupport penuh kegiatan pelantikan ini. Ucapan terima kasih juga kepada dan Lanal Dumai yang juga telah mensupport kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Terkhusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Dumai yang terhormat Bapak Haji Faisal yang juga telah mensupport penuh kegiatan sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan dapat kami sampaikan bahwa sebagai wujud perhatian dari pemerintah Kota Dumai, alhamdulillah pada tahun ini Bapak Wali Kota memberikan hadiah umroh 3 anggota PWI Kota Dumai dan 1 orang untuk menjalankan ibadah religi. Jumlahnya 4 orang. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Dumai. Selain itu, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Dumai, Bapak Wali Kota juga memfasilitasi pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui Dinas Tenaga Kerja. Ini untuk menjamin PWI Kota Dumai apabila mengalami kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Semua biaya ditanggung di dalam APBD. Saat ini kita sedang dalam mengusulkan nama-nama yang akan masuk dalam program tersebut. Sebagai informasi, setelah ini akan dilanjutkan dengan kegiatan workshop Pemilu Damai Bebas Hoax, mengangkat tema menciptakan pemilu tahun 2024 di Kota Dumai yang damai dan terhormat. Sebagai narasumber nanti kami minta Bapak Kapolres, Bapak Kajari Dumai, Bapak Wali Kota Dumai, KPU, dan perwakilan dari Bawaslu. Dan diumumkan kepada peserta workshop, khususnya kepada anggota PWI, kami menyiapkan 20 door prize
yang nantinya akan diundi di akhir kegiatan ini. Jadi kami harapkan jangan pulang dulu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan sebelum saya akhiri, kami memanggil Saudara Bambang Hendrianto untuk menyampaikan pesan-pesan di ujung masa jabatannya. Bapak Rio Hendrianto, kami persilakan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kami hormati Wali Kota Dumai Haji Faisal, yang sama-sama kami hormati Ketua PWI Provinsi Riau Abangda Raja Samazwar, yang kami hormati Kapolres Dumai AKBP Dopan Topianton, yang kami hormati Komandan Kodim 0320 Abangda, kemudian kami hormati mewakili dan Lanal Pasintel, dan yang kami hormati juga Kajari Dumai diwakili oleh Kasih Intelijen Kakanda Abu Nawas Esa, dan kemudian buat Abangda Edi Muhammad Yatim dari anggota DPRD Provinsi Riau, kemudian juga buat Ketua KPU Kota Dumai Abangda Darwis, kemudian juga yang kami hormati Ketua IKWI Provinsi Riau Kak Ulfa, kemudian juga Ketua IKWI Dumai, saya harus panggil Ibu Ketua gitu ya, dan seluruh pengurus PWI Dumai dan juga pengurus PWI IKWI Kota Dumai. Yang hadir pada hari ini luar biasa, ada adik-adik dari mahasiswa, kemudian ada sahabat saya yang tidak kalah pentingnya, setiap kegiatan PWI beliau hadir, Bung Untung. Kemudian juga didampingi oleh Dan Koti, Mas Nano, kemudian rekan dari seluruh organisasi pers, ada dari PWRI, kemudian juga ada dari Kadin, ada dari BPJS, kemudian dari Pak Lurah juga ada. Nah ini lengkap. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Melihat dari undangan yang hadir ini tentunya sangat luar biasa. PWI hadir itu menjadi teman dan sahabat yang memang tidak bisa dipisahkan untuk dalam rangka menjalankan organisasi PWI ini. 3 tahun saya memimpin, tentunya banyak persoalan, banyak kebahagiaan, banyak juga tantangan, tapi semua itu kami jalani dengan happy karena pesan dari PWI Riau, jalankan organisasi ini dengan happy, makanya happy selalu jadinya ya. Saya mohon maaf apabila selama dalam pengurusan saya belum bisa untuk menjalankan seluruh program-program, namun alhamdulillah ada beberapa program yang sudah kita jalankan. Ini tidak lepas dari peran serta Ketua PWI yang sekarang, yang kemarin adalah sekretaris saya. Ya, terima kasih Ketua. Dan kita selalu bergandeng tangan kepada seluruh pihak, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Dumai yang sangat mensupport kami dalam melaksanakan roda organisasi dalam pengurusan 2020 sampai dengan 2023 tentunya. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih seluruh mitra kerja, kemudian stakeholder, sehingga PWI menjadi satu-satunya organisasi yang selalu menjadi organisasi yang terdepan. Mari bersama kita jaga nama besar PWI, mari bersama kita lindungi orang-orang PWI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua IKWI Riau kepada Ibu Fatia Ulfah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mas. Kemudian yang kami hormati Ketua PWI Provinsi Riau beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua PWI Kota Dumai beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Ketua IKWI Kota Dumai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ketua-ketua organisasi. Salam sejahtera untuk seluruh undangan yang hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan kebersamaan yang diberikan kepada kita semua. Pelantikan IKWI Kota Dumai ini bukan hanya sebuah acara seremonial, tetapi juga menjadi tonggak sejarah yang menandai semangat kebersamaan dan dedikasi kami dalam mendukung peran wartawan. Dalam lingkup IKWI, istri-istri wartawan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk citra positif profesi suami-suami kami. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami berkomitmen untuk mendukung suami-suami kami dalam memberikan informasi yang akurat dan bermutu kepada masyarakat. Kami percaya melalui sinergi antara IKWI Kota Dumai dan IKWI Provinsi Riau, kita dapat mengukir prestasi dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan karir suami dalam dunia jurnalistik. Mari kita jaga semangat kebersamaan, solidaritas, dan dedikasi dalam setiap langkah kita sebagai bagian dari IKWI. Saya mengajak seluruh anggota untuk bersatu padu, berkolaborasi, dan terus mengembangkan potensi diri dan serta organisasi. Terima kasih kepada Ketua PWI Kota Dumai, Bapak Bambang Prayetno, atas perhatian yang telah diberikan kepada IKWI Kota Dumai, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga pelantikan IKWI Kota Dumai ini menjadi awal perjalanan yang sukses dan penuh prestasi bagi kita semua. Kota Dumai, kota bertakwa, pemudanya tampan, gadisnya cantik bercahaya. Pelantikan IKWI Kota Dumai sukses terlaksana. Semoga ke depan semakin berjaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan Ketua PWI Provinsi Riau kepada Bapak Raja Isyam Azwar. Kami jemput, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam takzim, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mengajak marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi ini kita masih diberi umur, diberi kesempatan untuk sama-sama hadir di sini menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus PWI Kota Dumai periode 2023-2026. Kemudian saya juga mengajak mari kita sama-sama kembali lagi bersalawat ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita akan mendapat semangat beliau nanti di hari akhir, dan semoga dengan bersalawat mudah-mudahan acara kita pada pagi ini mendapat berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal. Kemudian yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Abang Da Edi Muhammad Yatin. Beliau redaktur, saya reporter nih Pak Wali. Sama-sama kami mengawali karir di Riau Pos. Kemudian yang kami hormati juga anggota Forkopimda, Ketua DPRD Dumai atau yang mewakili. Kemudian Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Kemudian Bapak Dan Lanal yang dalam hal ini mewakili juga. Kemudian Bapak
Kejaksaan Negeri Dumai atau yang mewakili, dan Ketua Pengadilan Negeri Dumai mungkin atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati ada Ketua KPU Bapak Darwis yang duduk di ujung sana. Yang kami hormati juga rombongan pengurus PWI Riau dari Pekanbaru. Di ujung sana ada yang paling senior, Tuan Oberdin Marbun. Beliau ini Ketua Bidang Kerjasama. Kemudian ada Bambang Irawan yang di sebelah kanan. Kemudian ada Jinto tadi yang baca SK. Lalu ada pengurus PWI yang tadi sudah disebutkan dari Kota Dumai, Ketua Bidang Cyber PWI Riau, ada Tuan Kambali. Bersama Tuan Kambali ini ada dua lagi Pak Wali, pengurus PWI dari Dumai, yaitu Hendri Kuswoyo yang biasa dipanggil dengan Toy, dan yang satu lagi Rika. Jadi dari Dumai ini yang paling banyak nih anggotanya di PWI Riau. Kemudian yang terhormat juga, yang kami hormati juga Kadis Umum Bapak Khairul Adli yang hadir. Kemudian yang kami hormati para ketua adat, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tidak pula disebutkan gelar. Kami mohon maaf. Dan di sini Pak Wali ada juga ketua-ketua PWI dari kabupaten kota. Walaupun ada yang terkena banjir, tapi mereka hadir di sini untuk mengucapkan selamat, meraihkan kebutuhan Ketua PWI Dumai. Ada dari Siak, Saudara Wiwi. Mana dia ada? Orang enggak? Ada dari Bengkalis, kemudian ada dari Pelalawan. Pelalawan itu banjir padahal datang juga dari sini. Kemudian ada dari Rohil. Yang dari Rohil juga ada. Ini orang yang baru masuk nih Pak Wali, berunding mungkin orang di luar. Ini nih sebenarnya nih harusnya saya pidato duluan nih, jangan Ikwi duluan, tergiling saya. Ibu Ikwi ini kalau pidato udah tak. Kalau kita pidato sambutan banyak mentle-mentle ya. Tenang kotanya Dumai Bestari. Indah suasana di pagi hari. Senang rasanya berada di sini. Sekali lagi bagi Bapak Wali. Pagi ini nampaknya semua gembira. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Pada kesempatan ini, pertama saya ingin mengucapkan tahniah. Selamat kepada ketua yang baru, Saudara Bambang Pritno dan seluruh jajaran. Tahniah sebab Tuan telah menjadi orang yang terpilih untuk berkhidmat menerajui organisasi yang besar ini. Karena itu, saya mengajak berkhidmatlah dengan sungguh-sungguh. PWI ini organisasi terhormat. Didirikan untuk menjadi wadah bagi para wartawan pejuang di awal kemerdekaan dulu. Berdiri 9 Februari 1946. Ini lebih dulu PWI dari Bayangkara. Dan sejak itu PWI telah membuktikan konsistensinya, eksistensinya dalam perjalanan bangsa ini. Singkat saja, berkaitan dengan itu saya juga ingin mengingatkan kawan-kawan. Pesan Ketua PWI Pusat, Abangda Hendri Cahabangun, bahwa organisasi PWI sekarang itu lebih fokus meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain. Artinya kepentingan bangsa dan negara harus yang diutamakan. Dan PWI Pusat berkampanye memfokuskan tentang hal ini. Di daerah kita pun harus begitu. Saya mengajak kawan-kawan mesti meletakkan kepentingan daerah itu di atas kepentingan kita pribadi maupun golongan. Kepentingan kita PWI secara organisasi maupun individu kita sebagai anggota.
kita letakkan kepentingan daerah di ujung kepala kita. Bukan berarti kita tak kritis. Kita kritis, dan kita harus kritis sebagai insan pers. Kita tetap menjadi agen pembela keadilan, pembela kebenaran. Kira-kira gitu Pak Wali. Kawan-kawan, tapi letakkanlah kepentingan daerah itu di atas dari itu semua. Dan secara nasional, PWI pusat, dan ini memberi peluang kepada kita, kawan-kawan yang di PWI daerah. PWI pusat itu mengagendakan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi kita wartawan. Kita diminta untuk menempat diri untuk benar-benar paham dengan fungsi dan tugas pers. Jadi terutama di daerah itu dalam menggerakkan dinamika pembangunan oleh Pak Wali, oleh pemerintah daerah, kita diharap ikut berada di dalamnya secara positif, melakukan hal-hal pemerintahan yang sifatnya positif, yang sejuk, yang membangun, yang mendorong kita bergerak sama-sama untuk kemajuan daerah. Di pusat, ke depan PWI juga bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan wawasan ini dengan mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan di Lembaga Lemhanas. Jadi kita berkesempatan untuk ikut. Kalau dulu cuma ada 1-2 orang yang PWI dari daerah yang ikut, sekarang PWI pusat membuka peluang lebih besar. Tahun-tahun ke depan ini, di awal-awalnya akan ada 100 dari wartawan yang akan buka peluang untuk ikut Lemhanas. Ini kata Bang Hendri, Ketua PWI Pusat, ini janji Pak Presiden Jokowi kepada PWI. Dan kita harus menyambut baik ini. Kalau kita diberi kesempatan untuk meningkatkan ikut Lemhanas, itu sudah cukup luar biasa. Jarang sekali wartawan daerah yang bisa ikut Lemhanas. Bukankah begitu? Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Tadi mantan ketua juga sudah banyak menyampaikan hal-hal menyangkut tentang PWI, Pak Wali, Bang Idiate, Bapak-bapak sekalian. PWI saat ini begitulah, kita memaksimalkan diri untuk terus berbenah, terutama dalam hal peningkatan kualitas wartawan. Kita terus melakukan uji kompetensi karena di PWI setiap anggota PWI itu harus lolos uji kompetensi. Pada kesempatan ini, tadi karena IKWI juga dilantik, kami ingin menyinggung IKWI sedikit. Kami mengucapkan tahniah kepada Ibu Rini Restari. Semoga sukses memimpin PWI Dumai. Ini PWI ini berat ya. Dia ini sebagai pelaksana penerapan etika jurnalistik bagi kawan-kawan wartawan. Jadi kalau di rumah rasa-rasanya suaminya agak melenceng-melenceng sedikit, tak sesuai etika, langsung terapkan. Jalankan fungsinya sebagai propos. Karena ibu-ibu lah yang akan menjadi motivasi, ibu-ibu IKWI lah yang akan menjadi motivasi latar belakang dari pekerjaan wartawan di luaran. Risiko pekerjaan wartawan ini sangat banyak. Ada yang tidak suka, ada yang marah, ada yang tidak senang, ada yang emosional. Dan mudah-mudahan dengan dukungan Ketua IKWI dalam hal ini, Ketua IKWI Dumai, kepada kawan-kawan anggota IKWI semua, mudah-mudahan pekerjaan suami ini semakin ringan di luar. Jangan nanti suaminya balik pekerjaannya jadi semakin berat. Kira-kira begitu. Kepada ketua yang baru, saya ingin berpesan, jika tamasa ke Pantai Lapin, pantainya indah, pasirnya berkilat. Dirimu kini dah jadi pemimpin. Jagalah amanah supaya berkah. Dan Bapak-bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah bekerjasama dan mendukung PWI. Terkhusus kepada Pak Wali, kami mengucapkan terima kasih banyak karena selama ini telah tanpa pamrih mendukung PWI dalam berbagai event dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Apalagi kemarin waktu
waktu KLB ada janji membangun kantor PWI. Mudah-mudahan tahun depan amin jadi. Nah, ini Ketua Bambang Parino dijolok terus nih, jangan sampai Pak Wali lengah. Kami berharap ke depan Pak Wali kemitraan dan kerjasama yang sudah terjadi ini dapat menjadi lebih baik lagi, dan semoga kami juga mendoakan di bawah kepemimpinan Pak Wali nanti Dumai bertambah maju dan ekonomi masyarakatnya terus meningkat naik supaya tercapai kemakmuran. Khusus pada Pak Wali ini ada pantun, sungguh nikmat ikan selangat, singgang dimakan selagi hangat. Pak Wali tampak semakin semangat, semoga kembali dipilih rakyat. Itu pengen sekali-sekali kalau pantun berisi. Mudah-mudahan nanti ke depan Pak Wali bertambah sukses dan menjadi pemimpin yang menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat. Tak lupa juga nanti pada kesempatan ini kami minta Pak Wali untuk memberikan petunjuk ajar kepada kami dan memberi sambutan. Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini. Yang baik tentu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang atau yang kesalahan tentu berasal dari kita sebagai manusia. Karena itu kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ada yang tak tepat di tempatnya, saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, pada yang terhormat Bapak Haji Faisal SKM Mars, disilakan. Mas Anto, Saripah sama Rukiah, saya bangun ke depan. Mana nih Dumai Bos? Udah keluar. Dia ngawan yang merokok tadi dibilang di depan. Semangatlah Rukiah, macam tak menyaur. Bang Yatim, Bang Isam, ini yang kita umrohkan 3 orang, yang satu kita berangkatkan ke Yerusalem, biar adil pula. Adil bukan dari jumlah, tapi memang kita berbagi. Jadi selamat kepada wartawan yang luar biasa. Doakan Dumai menjadi lebih baik dan sinergi antara PWI dan Pemkot Dumai. Silahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempera, perhiasan yang membuat hati terpikat. Jika jurnalis kita sudah bergerak, insya Allah demokrasi akan meningkat. Berita Dumai banyak tersaji, goresan pena alangkah indah. PWI Dumai semakin bertaji, sinergi terjaga dengan pemerintah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa Muhammad. Encik-encik tuan-puan yang kecil tak sebut nama, yang besar tak sebut gelar. InsyaAllah di pagi menjelang siang ini kita mendapat ridho dari Allah SWT. Bang Isam, Bang Edi, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih. PWI sangat bersedia dengan kami. Kami tidak alergi dikritik, tapi kami ingin sportivitas yang disajikan PWI hari ini luar biasa. Saya sangat yakin kalau semua teman-teman wartawan betul-betul semangat memberitakan Dumai. Hari ini kita lihat pertumbuhan ekonomi di cukup baik. Sayang kalau gara 1-2 orang wartawan yang mohon maaf kritiknya tidak betul-betul objektif, hanya mungkin kepentingan pribadi dan sebagainya. Kami berharap kepada Pak Bambang, Ketua PWI Provinsi Bang Isam, tolong kawal kami, karena kami yakinlah kalau para wartawan memberitakan yang terbaik, insya Allah Dumai akan menjadi luar biasa. Kami sangat berterima kasih. Kritikan masukan yang sangat membangun ini akan diharapkan. Saya yakin wali kota tidak bisa menyentuh seluruh tingkat sampai RT kelurahan. Dengan berita-berita teman-teman wartawan, ini menjadi semangat kami untuk mencari solusi terbaik. Saya hari ini dengan Bang Rio yang dulunya Pak Bambang, kami sangat betul-betul terima kasih. Karena apapun namanya, dengan kondusifnya Dumai, saya sangat yakin insya Allah Dumai akan baik. Tahun ini kita mengadakan MTQ provinsi, dan insya Allah tahun depan kita sudah masuk pekan olahraga provinsi.
Kami ingin event provinsi, nasional dan juga Dumai kita semarakkan. Kenapa Dumai sudah terkenal industri, oke lah. Kami ingin ada destinasi yang lain seperti kuliner dan juga panggung budaya, apapun namanya. Kemarin kami dengan Mas Agus lari 10 kilo juga menjadi event yang luar biasa. Kemarin Pak Dandim, Pak Kapolres, saya sangat yakin insya Allah teman-teman media, mari kita bersinergi. Bukan kita mohon maaf, bukan kita tidak dikritik, kami mohon dikritik dengan baik. Kami siap menerima kritikan para teman-teman media. Apapun namanya, kalau lihat kita untuk baik, saya yakin baik. Tapi kalau kritiknya memang ada, mohon maaf, secara pribadi ataupun subjektif yang dilihatin, saya juga mohon maaf, saya juga mantan juga aktivis di mahasiswa. Saya tahu betul senior-senior kita, ini juga Pak Termizi almarhum, saya juga kenal dulu Bang Dayar. Kita senior Pak. Mereka kritik silahkan, dan kami harap kami mengkritikan. Karena kenapa? Karena dengan kritikan kita bisa mencari solusi. Saya mohon informasi, tidak mungkin kami terima semuanya. Dengan bantuan media, apalagi sekarang media sosial luar biasa, ini menjadi semangat kami bagaimana membangun Dumai. Dan kami berharap di bawah Pak Bambang dan juga dengan istri yang luar biasa, dengan seluruh jajaran pengurus PWI, insya Allah janji kami Pak, kalau kami nanti terpilih lagi, tanah sudah siap Pak, tanah sudah siap, kami akan bangun kantor PWI. Mohon maaf, kami belum bisa semuanya karena waktu kami terbatas. Hanya 3 tahun Pak kami menjabat, Bang Ketua, Bang Edi. Rasanya tanpa kita berjabat tangan, tanpa kita beri tangan antara kami, perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga media, kami sangat yakin dengan kita beri tangan, insya Allah Dumai akan menjadi incaran para investor. Hari ini alhamdulillah Bang Edi, Bang Irsan, hampir 2 triliun investor kita Pak. Tahun ini Mega Green mengembangkan untuk membuat biodiesel, dan juga Wilmar mengembangkan untuk peti kemas. Ada Agromurni, ada juga STA. Banyak perusahaan yang hari ini betul-betul berminat untuk Dumai. Dan kami mohon para senior media, wartawan, dan juga ketua-ketua yang hadir pada hari ini, baik dari PWRI, dari PWI sendiri, mari Pak, sama-sama teman Dumai. Siapapun dia, saya juga tidak lahir Dumai Pak, tapi kami bangga hari tinggal Dumai. Dan kami ingin mengajak seluruh warga Dumai, siapapun dia, mau dia pendatang, mau sukunya apa, agamanya apa, kalau kita sudah beranak pinak di sini, bekerja di sini, kita mendapat di sini, mari kita bangun Dumai. Juga teman-teman mahasiswa silahkan, adik mahasiswa dari BEM, silahkan sesuai dengan porsinya, terus pantau pembangunan, pantau semua kejadian Dumai. Kami sangat yakin, adik-adik mahasiswa, ormas juga dari PP, dari IKIK, ormas masyarakat, saya sangat yakin soal Dumai akan baik. Dan kami bermimpi, Bang Irsan, Bang Edi, kami ingin Dumai ini kota modern Pak. Karena kita tinggal selangkah lagi dengan bantuan teman-teman dari Kejaksaan, dari Polres dan Polri yang mendampingi kami. Karena kami ingin membangun Dumai ini betul-betul dengan baik. Bukan maunya kami, tapi sesuai dengan planning kami. Ada Renstra kami, ada RD kami, ada RPJP. Kami ingin sesuai dengan koridor dan regulasi. Saya yakin Dumai cukup unik. Ada 17 suku, ada beraneka budaya, sangat unik, tapi asik Bang. Kenapa asik? Karena hari ini kami punya tantangan luar biasa. Hari ini mohon maaf, ini suara agak mulai berkurang, karena kami juga ketua DPD Nasdem, mau nggak mau kita juga harus bekerja keras untuk memajukan partai kami. Karena ini memang sudah jadi tugas dari pusat bagaimana partai kami yang baik. Tapi kami sangat senang dengan pemilu nanti 14 Februari. Kami sangat berharap semuanya mari kita jaga kondusif keamanan Kota Dumai. Beda warna, beda partai silakan, tapi jangan saling hoax, jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Mohon maaf, Bang Edi juga dari Partai Demokrat kami support siapapun dia, anggota DPRD, provinsi, DPRI, pusat, sangat kita harapkan Pak. Kami ingin orang Dumai yang duduk nanti di DPD provinsi maupun DPRD. Kenapa? Ada hubungan emosional, ada hubungan chemistry. Saya sangat yakin kalau beliau-beliau duduk nanti di pusat di provinsi, kami sangat yakin akan ada gelontoran APBD provinsi maupun dari pusat. Hari ini maaf Pak, hari ini kami lihat di media, kami lihat di Bang Edi,
Tahun ini 4,3 triliun Pak, ke Sumbar Pak. Ini kenapa? Ada DPRI Pak di Sumbar. Ada orang Sumbar yang memperjuangkan anggaran pusat. Hari Pak Muhammad, kami juga PWI Pak Bambang. Tolong kritik juga DPRI, DPRD provinsi yang tidak menyumbang untuk Dumai. Silakan. Silakan caranya. Agar apa? Agar terbuka matanya. Jangan hanya datang reses, duduk manis, kasih makan minum. Itu dah mainan DPRD Dumai lah. DPRD provinsi, DPRD bagaimana mengantarkan uang DPRD provinsi, uang pusat ke daerah. Sumbar Pak sangat kecil DPRD. Saya kemarin ke Solo Pak, 300 miliar Pak masuk DPRD. Saya ke Kumpul Pak, DPRD provinsi Pak. Semua turapnya dari DPRD provinsi. Ini yang kami harapkan Bapak sekalian. Dan kami ada mahasiswa, tolong juga jangan duduk manis. Tolong doakan kepada anggota dewan dan tolak kematian Pak Bapak. Dia punya pokok pikiran di pusat yang sangat besar Pak. Kalau hanya kemari bawa receh Pak, udahlah. Dumai jauh punya duit hari ini. Kita cukup bangga Pak. Mohon maaf ini, saya berapa kali ngomong PU nih. Tolong kawal Bang Edi. Sungai Masjid di 2 kali gagal Pak. Pertama proyek di Sungai Teras, jembatan yang kedua baru clear. Ini Pak, ini sumber APBN terbesar di Sungai Masjid jembatannya Pak. Pertama gagal proyeknya, ini kedua. Saya pantau di FPSC juga belum lelang Pak. Bang Edi, tolong Edi kawal. Ini teman-teman media tolong sampaikan, gaungkan Pak. Kita butuh jembatan ini. Kalau ini ambruk, mohon maaf, 10 triliun akan habis Pak ke pusat. Kenapa? Setiap tahunnya sumbangan dari Sungai Singan Pak hampir 10 triliun. Saya terima kasih Tulang Purba yang terus menggesa Pak. Berita-berita yang sangat betul-betul membantu. Ini saya sudah WA Pak Edi. Tolong Pak Edi, tolong cepat dilelang. Kalau nanti lelang Maret Pak, kapan mau clear lagi Bang Edi? Gak clear Bang. Karena memang perlu kerja keras. Kami sangat berharap Bang Edi. Pak Edi ada di provinsi. Tolong Bang Edi jumpa Pak PJ. Tolong beritakan Pak, bosnya lelang sekian, mulai kerja sekian, pemenang sekian Bang Edi. Kenapa ini kita kawal Pak? Kami kemarin dari provinsi, kami bangun BPD dari Dumai, Jalan Purnama sekarang agak mulus tak. Jadi kalau ke Purnama sampai jembatan sudah agak lumayan. Itu dari DBS Sawit Bang Edi. Kami yakin kalau ada DBS Sawit besar, ada DBS yang lainnya, kami akan bangun Dumai Bang Edi. Tapi kami masih fokus yang banjir, fokus infrastruktur, fokus kesehatan, pendidikan. Kalau sinergi DPRI, DPRD, Dumai provinsi, kami sangat yakin Dumai akan menjadi lebih baik. Sekali lagi tahniah kepada Bang Bambang, selamat kepada Bang Rio, luar biasa. Masa jabatan sangat sinergi dengan kami. Dan kami silakan teman-teman PWI, tolong kawal juga Dumai. Kami yakin dengan berita-berita yang baik, berita yang bangun, ini sangat berarti untuk kami. Dan kami selamat kepada IKWI yang baru dilantik, dampingi suami-suami, gaya hidup tolong dikurangi, karena kami yakin gaji wartawan tidak terukur. Kenapa nggak terukur? Kalau nasib baik bisa besar, kalau nasibnya apes bisa kecil. Jadi tolong para istri kami titip, gaya hidup tolong disederhana. Saya yakin lah, istri sangat menunjang suami. Kalau gaya hidup istri sangat baik, saya sangat yakin suami pulang tanpa uang pun akan senang dia. Kenapa? Istrinya bersoleh, istrinya melayani suami dengan baik. Ini juga menjadi modal kerja para suami, para wartawan kita. Sekali lagi selamat semuanya. Selamat Bang Isam, Ketua PWI Provinsi. Tolong Bang arahannya, tolong bimbing kami. Kami sangat perlu bantuan dari teman-teman wartawan dari provinsi untuk mengawal Dumai ke depan. Kenapa? Dumai tinggal selangkah lagi. Roro dibuka, industri makin baik, dan semua pembangunan makin baik. Saya sangat yakin ekonomi masyarakat baik dan juga berdampak kepada seluruh warga Dumai makin sejahtera. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon Bapak Wali Kota. Ya, persilakan kepada. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Dengan usainya penyerahan penghargaan tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan pengurus PWI Dumai dan pengurus IKWI Dumai.
Dan kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang hadir, khususnya bagi Bapak Ibu wartawan, karena acara selanjutnya yaitu workshop pemilu damai bebas hoax. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi ini setelah tadi kita mengikuti sama-sama pelantikan dan pengukuhan pengurus PWI Kota Dumai 2023-2026. Tentunya kita sadar dan tahu bahwa setiap pemilu dilaksanakan di negeri ini, di situ pula maraknya pemberitaan-pemberitaan bohong atau dikenal dengan hoax. Nah itu kami PWI berkomitmen dari awal sangat menolak yaitu tentang berita bohong atau hoax. Berbagai langkah telah kami laksanakan, berbagai langkah kami lakukan. Tentunya pada siang ini kami menghadirkan beberapa orang narasumber yang kaitannya nanti tentang persiapan pemilu, kemudian mengantisipasi untuk menghindari berita-berita bohong yang tersebar melalui media sosial dan sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu tentunya saya langsung saja untuk pertama mungkin saya bertanya kepada Ketua KPU Dumai, kepada Abang Darwis. Untuk saat ini mungkin saya mau tanya bagaimana kesiapan KPU Dumai sebagai pelaksana untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Silakan Bang Darwis. Baik, terima kasih pada moderator kita yang ganteng ini kan. Kita hari ini berdiskusi tentang kesiapan pemilu serentak tahun 2024. Kita khususnya KPU sebagai penyelenggara pemilu, kita dalam proses pemilu ini sudah sangat siap untuk melaksanakan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mulai jam 7 sampai dengan jam 12. Kita jajaran di KPU ada PPK berjumlah 5 orang, ada PPS berjumlah 3 orang, itu dibantu oleh sekretariat, dan juga ada jumlah kita yang sangat besar, yaitu KPPS berjumlah 7 orang. PPS kita berjumlah 925, jadi sekitar tambah Limnas 2 orang, jadi dijumlahkan lebih kurang 8.000. Artinya pelaksanaan untuk pemilihan nanti sudah clear semua gitu ya. Apa saja yang belum lagi kira-kira? Pelaksanaan kita sesuai tahapan. Untuk jajaran sudah oke semua. Untuk logistik, alhamdulillah kita sudah selesai. Mulai? Oh, sudah pelipatan surat suara. Sekarang lagi penyesetan. Masukkan ke kotak. Nanti sehari atau 2 hari menjelang hari H, kita akan distribusikan logistik ke TPS. Oke. Berarti sudah oke semua, sudah clear dan tinggal melaksanakan. Oke, ke Bang Adli. Bang Adli sebagai pemerintah Kota Dumai, dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo, melihat bagaimana tentang maraknya berita-berita hoax yang kita memang akui lah sekali ini terjadi. Apa langkah-langkah pemerintah Kota Dumai untuk menangkal ini, Bang? Baik, terima kasih Bang Mario. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinas Kominfo yang merupakan irisan dari Kementerian Kominfo, sampai saat sekarang terhitung tanggal 18 Januari sudah hampir 14.000 yang di-take down oleh Kementerian Kominfo terhadap berita-berita hoax ini. Dan ini irisannya semua di Dinas Kominfo juga harus membackup berita-berita yang tidak benar, dan ini langsung di-take down oleh Kementerian Kominfo. Nah, termasuk dari nomor-nomor yang tidak dipertanggungjawabkan, nomor-nomor yang hanya beli 5.000, 10.000 semua, nanti ini tidak. Nah, inilah peran kami dari Dinas Kominfo selaku Pemerintah Kota Dumai untuk mengantisipasi berita hoax ini. Kita tahu dan sadar bahwasanya ini kepentingan nasional, karena tanggal 14 Februari ada Presiden, ada DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota. Yang saat sekarang yang hebohnya mungkin di
Pilpres. Untuk Pilpres dengan juga DPRD kota. Ini yang hancur. Di mana-mana kami selalu diskusi dengan kawan-kawan media juga. Yang heboh dibicarakan dari warung kopi ke kopi adalah DPRD provinsi dan Pilpres. Bahkan Bang Edi mana? Bang Edi untuk DPRD provinsi masa kedua kurang tertarik untuk membahas lebih lanjut. Nah itu yang jadi langkah dari Diskominfo untuk menemukan atau mendeteksi adanya katakanlah web-web yang memang menyebarkan berita bohong ini apa Bang? Kita juga punya ada suatu aplikasi firewall yang kita sudah bekerjasama dengan pihak Kementerian Kominfo untuk mendeteksinya. Dan biasanya di firewall itu akan terbaca berita-berita yang hanya selintas lalu. Tapi kalau berita yang sudah rutin dari kawan-kawan media tidak detektor karena ada pertanggungjawabannya. Itu yang kita coba spesifik. Memang media sosial ini sangat gempar-gemparnya dan memang sangat masif sekali dalam rangka menyebarkan berita-berita bohong. Memang kita sangat berharap kepada Diskominfo tentunya untuk memblokir atau bahkan sampai ke ranah hukum gitu. Baik, mungkin ke Bawaslu. Kadang-kadang saya selalu menyampaikan kalau dulu kita berpatah mulutmu harimaumu. Sekarang jempolmu adalah nasibmu. Nah, kalau salah kita men-share, salah kita bela di Pak Gunawan ya nasibmu bisa berapat dengan APH nanti. Men-share saja karena ada undang-undang ITE. Men-share saja berita yang tidak baik akan kena undang-undang ITE. Betul. Nah makanya dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu bergantung pada nasibmu. Bijaklah bermedsos. Oke, buat Bawaslu, kira-kira ada nggak laporan berkaitan dengan berita-berita hoax yang terjadi di Dumai? Mungkin bisa langsung Bawaslu. Ya, sebelum itu terima kasih kepada moderator. Saya mau pantun dulu boleh ya Pak? Boleh, sangat boleh. Kalau bisa 8 pantunnya. Kebanyakan saya bisa. Ke Pulau Rupat berdayung sampan. Cantik. Membawa gula dan juga susu. Kalimat salam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi boleh ya Pak? Boleh. 6 lagi pun nggak apa-apa Bu. Kebanyakan. Pergi tamasya ke Taluk Kuantan. Singgah sebentar ke Pelalawan. Bersama kita sukseskan pemilu anti hoax dan ujaran kebencian. Tepuk tangan dong. Ya, kalau ditanya terkait pelaporan, yang pastinya Bawaslu standby ya dengan melakukan kolaborasi bersama stakeholder terutama kayak kepolisian, kejaksaan, Kominfo terkait karena hoax itu kan adanya di digital, di media sosial. Nah, kami juga mempunyai namanya gugus tugas pengawasan internet. Yang itu kolaborasi juga dengan Kominfo tentunya, dan kami vertikal ke atas ya. Ketika ada pelaporan kami melakukan laporan juga ke Bawaslu Provinsi, yang itu juga kabarnya tadi dari Pak Bambang ada namanya Mapilu, Masyarakat Pengawas Pemilu, yang itu juga dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan ada di provinsi, provinsi PW ya. Jadi kami standby melakukan pengawasan bukan hanya offline yang itu mungkin tatap muka dan sebagainya, tapi di online juga kami melakukan pengawasan. Kalau tadi kata dari Kominfo, mulutmu harimaumu, kalau sekarang kan jarimu jaga gitu. Jadi kami juga ada jarimu bantu untuk mengawasi pemilu, itu juga yang digaungkan oleh Bawaslu RI. Jadi hati-hati dengan jari Anda sekalian. Apa langkah daripada Bawaslu untuk mengantisipasi agar ya katakanlah mungkin ada edukasi atau mungkin program apa yang ada oleh Bawaslu gitu? Ya, kalau kami tentunya mengedukasi dengan sosialisasi yang itu sudah masif dilakukan dari 2023, ini akan kami lanjutkan 2024 menjelang hari H pencoblosan. Pun kami juga punya di media terutama Instagram gugus tugas itu tadi, pojok pengawasan, yang ketika ada indikasi hoax atau ujaran kebencian itu juga bisa dilaporkan ke Bawaslu itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Yeni ya. Mbak Yeni, terima kasih, dan kita lebih ini, jadi saya kasih tahu kepada teman-teman, mungkin semuanya yang hadir pada siang hari ini bisa memberikan pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita.
ya. Jadi siapkan saja pertanyaan, di saat nanti kita membuka sesi tanya jawab, nanti bisa langsung sampaikan. Bang Abu Nawas sebagai pihak penegak hukum, ya, yang kaitannya ini ada Gakumdu, ya, Gakumdu. Nah ini abang mungkin bisa paparkan lah bang, sistem hukum atau hukumnya lah ya, lebih kepada hukumnya bang, mungkin bisa sampaikan bang. Oke, terima kasih moderator. Yang saya langsung saja Pak, karena di sini ya kami kejaksaan banyak hal yang kami ikut serta dalam pemilu ini. Ada peran kejaksaan dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 ya. Berbagai macam yang telah kami lakukan. Ada pendirian posko pemilu di kantor kami sendiri, berarti kami bersedia menerima misalnya ada pengaduan yang sifatnya itu melanggar aturan dalam berkampanye dan lain sebagainya. Dan kemudian ada Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2003 tentang optimalisasi peran kejaksaan RI dalam mendukung mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Di antaranya dalam isja tersebut mengatakan bahwa kejaksaan melakukan pemetaan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Contoh misalnya di sini ada mau pendirian ada TPS yang di wilayah yang rentan terjadinya eksodus masyarakat atau terletaknya di Sungai 9. Itu kami koordinasi sama Bawaslu, KPU dan pihak dari Polres. Ya itu kami ikut serta juga. Jadi untuk mencegah ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya lagi dalam kejaksaan ikut serta ini menunda pemeriksaan apabila yang bersangkutan dilaporkan misalnya tindak pidana korupsi. Misalnya dia caleg, dia calon. Nah, kami tidak boleh, Instruksi Jaksa Agung ini tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon tetap. Oke. Nah, seperti saat ini ya, sekarang kan sudah calon tetap nih. Ya. Mulai dia ditetapkan calon tetap di KPU, kami nggak boleh lagi melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tahapannya selesai. Itu. Selanjutnya lagi ada juga kejaksaan di pasal 30B Undang Nomor 16/2004 yang telah diubah menjadi Undang Nomor 11 tahun 2021 itu mengatakan bahwa huruf I itu kejaksaan ikut melakukan pengawasan terhadap multimedia. Nah, dalam hal ini salah satu yang tema yang kita angkat hari ini adalah penyebaran terhadap isu-isu atau berita-berita konten-konten yang sifatnya hoax, memprovokasi atau propaganda. Hal ini kita sama-sama dengan pihak khususnya kepolisian kita mengantisipasi karena terkadang beda fotonya, beda yang ngomong, beda video. Iya. Nah, hal seperti ini kita antisipasi bersama karena kita ngajak juga teman-teman media bahwa hal yang seperti ini kita sama-sama kita mencari tahu siapa pengirim pertamanya gitu kan. Iya. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu katanya benar, padahal yang ngomong itu siapa, video yang berjalan kapan, nah faktanya gimana gitu. Ini sekarang sekali sering terjadi begitu. Jadi salah satu kami dari kejaksaan tetap optimis bahwa ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan, pengamanan, terus pelaksanaan pemilu ini dengan cara damai, baik, dan sukses sesuai dengan harapan masyarakat pesta demokrasi. Siap. Oke, baik Bang Abu, terima kasih atas ininya paparannya. Terus sebenarnya para hadirin yang hadir, tanggung jawab untuk mengantisipasi beredarnya berita hoax ini adalah tugas bersama. Ya, tugas kita bersama dan sangat kehati-hatian dalam men-share. Ya, sangat hati-hati. Kemudian kita ke Kabakop Kompol MD Lewis, orang Dumai asli ya. Bang, yang sangat bertanggung jawab ini Bang sebenarnya polisi. Ya, dari awal kita tahu berbagai langkah telah dilakukan untuk benar-benar menjalankan atau menghindar berita hoax dengan program kalau saya salah calling system. Ya, mungkin bisa paparkan Bang, ini sasarannya kemana, apa saja, ya kan? Sepertinya udah sampai ke luar daerah yang terjauh, yang daerah banjir apa diterobos gitu. Silakan Bang Luis. Baik, terima kasih Bang Rio atas kesempatan yang disampaikan.
kami Polres Dumai tentunya dalam hal pengamanan tahapan pemilu 2024 ini dengan stakeholder terkait, ada KPU, Bawaslu, kemudian dari Kejaksaan, kami siap untuk mengamankan pemilu tahun 2024 ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa terkait pelaksanaan pemilu ini kepolisian ada namanya operasi Mantap Berata, di mana dalam operasi itu ada satgas. Satgas itu adalah yang menjalankan pelaksanaan tugas operasi itu sendiri, seperti satgas preventif, kemudian Kamsat Lantas, Gakum, Humas dan Banop. Nah, berkaitan dengan hoax ini ada di sana satgas Gakum, di mana kegiatan ini adalah salah satunya adalah patroli cyber. Cyber di mana mencari konten-konten atau isi yang ada di media sosial itu yang berkaitan dengan hoax. Sampai saat ini kami sudah mendatangkan juga ada, tapi setiap hari yang tertampil di di media sosial. Media sosial, benar. Itu yang disampaikan oleh rekan kami tadi dari Kejaksaan, videonya lain, narasinya lain, orangnya lain, berbeda-beda. Nah, itu diminta kepada masyarakat untuk bijak melihat konten-konten ini, harus dari ujung ke ujung, jangan setengah-setengah, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Itu pertama. Yang kedua, yang disampaikan oleh Bang Rio tadi, bahwa polling system ini dilakukan adalah bagaimana mendinginkan situasi Kaptipmas supaya masyarakat itu ikut serta menjadi polisinya sendiri, dalam arti untuk mengamankan diri sendiri, mengamankan lingkungannya, keluarganya, supaya tidak terprovokasi dengan hal yang disampaikan tadi. Ya, ikut serta. Jadi keamanan itu bukan hanya polisi yang menjadi tanggung jawab, tapi kita bersama dalam hal tupoksinya masing-masing. Jadi kami Polres Dumai mengajak kita semua untuk bahu-membahu untuk menjaga konsidivitas yang ada di Kota Dumai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Tulis, mungkin lebih detail lagi sampai saat ini apakah sudah ada laporan di kepolisian yang berkaitan dengan penyebaran hoax di pemilu ini? Untuk berkaitan dengan Gakumdu tentunya nanti kami bersama dengan Kejaksaan untuk mendampingi Bawaslu untuk laporan Gakumdu ya. Namun sampai saat ini yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk di hoax itu belum ada. Belum ada ya. Nah, untuk mendeteksi itu hoax atau benar, itu seperti apa sebenarnya? Tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada rekan dari Kominfo. Iya, oh iya. Itu. Jadi kami sinergi sebenarnya. Bersinergi ya semua ya. Sebenarnya kami diam-diam ini sinergi. Iya, iya. Pak Rio tadi ya kami sinergi. Walaupun nggak teguran ya hari ini. Pak Rio bersinergi ya. Mungkin Bang Adli untuk mendeteksi itu Bang. Ini penting ini. Kadang-kadang juga kan mama juga tuh suka tuh, ya kan? Ada apa seperti ini terus di-share kan untuk mendeteksi ini jangan sampai terjadi. Tadi saya sampaikan kita punya satu firewall untuk mendeteksi mana berita hoax. Kami akan antisipasi berita yang menohok yang kartu baru terbit. Bukan kartu lama. Kalau kartu lama berarti dia bertiga nih. Kalau 011 di media sosial ya, 012. Tapi kalau 052 apa dan baru itu terdeteksi barang-barang dia baru belanja di kartu tadi. Itu kami deteksi. Jangan hati-hati ya. Kemana arahnya? Dan kalau itu menyimpang kami take down langsung. Dia akan tidak tersebar kepada yang lain-lain. Apakah sudah ada di Dumai? Sudah. Ada ditemukan? Berapa Bang? Dosa sudah. Pokoknya ada ya? Ada. Artinya Kominfo sudah bekerja ya? Nah, siap. Kami berpesan gitu Rio, Bu, saya berpesan Bu, karena dari Kominfo juga mendeteksi anak-anak kita Bu. Ya, mungkin di luar konteks dari orang tua, anak-anak kita yang remaja sekarang, karena sibuk dengan apa nih, berita-berita pilpres sama ini. Kami mendeteksi anak-anak kita yang umur 17, bahkan 15 tahun, beli kartu 5.000, 10.000, dia mungkin handphonenya bisa dicabut kartu, dia mau coba mau berita, wah ini bagus, ya bagus, ini punya alat sekian. Nah ini tolong orang tua kita, saya juga punya anak-anak juga, dideteksi anak-anak kita yang remaja terutama, mereka nggak ada filter, mereka terima berita langsung share kepada kawan-kawannya, Bu Yani ya, sehingga di kawannya kali ini siapa si Budi anak siapa, kadang-kadang itu kaitannya Bu. Nah kalau anaknya pejabat,
seolah teman-temannya itu menganggap ini berita benar. Iya, iya. Nah itu yang jadi rekomendasi Mario. Jadi kami mohon sama juga dari bapak-bapak dari kepolisian dan kita langsung menyampaikan, kami dari Kominfo juga mau kita sama kita. Kami akan coba kalau kami ketemu, kami take down, kami blokir. Karena kartu kapan dibeli itu pada jadi saudara dibeli sekarang ini. Nah ini yang terjadi sekarang nih. Tingkah laku dan berlaku anak-anak kita nih. Berawal dari rumah ya. Bisa jadi. Iya, berawal dari rumah. Karena dari uang jajan ini kan. Iya. Uang jajan kasih 5.000, 10.000 bisa beli kartu. Siap. Hasil. Iya, iya. Baik, terima kasih. Baik para hadirin yang berada di ruangan ini, silakan untuk ingin bertanya. Semuanya boleh. Mau ibu-ibu juga boleh. Yang dari ketua provinsi juga boleh. Ketua PWI Provinsi Riau. Ya silakan yang ingin bertanya. Tolong dibantu mic-nya. Oke, tolong dibantu mic. Iya. Tunggu ya, Eri sama ketua PWI dulu. Sebutkan nama dari mana? Kapan lagi nak kerjakan ketua awak? Oke. Yang bertanya sebut nama dari mana ya? Kapan lagi nak kerjakan ketua awak? Izin Pak Moderator, Raja Isa Mazwar dari Surat Kabar Mingguan Genta. Silakan pertanyaannya. Pertama saya ingin klarifikasi sedikit tentang berita hoax. Ini di masyarakat sering muncul hoax ini sumbernya adalah wartawan. Ingin diklarifikasi bahwa sebenarnya informasi hoax itu yang beredar kebanyakan itu bukan berita hoax, tapi adalah informasi hoax atau kabar yang hoax. Bisa juga video hoax. Itu bukan pekerjaan wartawan. Kalau jurnalis dalam jurnalistik itu sudah ada aturan yang jelas tentang berita bohong. Itu diatur dalam undang-undang pers dan itu diteruskan dalam peraturan yang lebih detail termasuk dalam etika jurnalistik. Jadi etika yang harus dijalankan oleh wartawan. Dan kepada wartawan yang dalam pekerjaan pembuatan berita, ketika berita-berita itu sudah di-share, itu perlu saya informasikan juga undang-undang melindungi pekerjaan wartawan. Jadi kalau urusannya berita dari hulu sampai ke hilir itu tidak ada yang bisa dipidana. Itu dilindungi oleh undang-undang pers. Nah, yang sekarang kita bicarakan yang jadi problem di masyarakat sekarang adalah begitu banyak informasi yang tersebar itu dari sumber yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bukan berita. Bukan produk jurnalistik ya? Ya, kadang-kadang kejadiannya videonya fakta, tapi jadi penggal-penggal. Kadang-kadang informasinya diplesetkan. Kadang-kadang sebagian dari terutama anak muda sudah menggunakan aplikasi artificial intelligence dalam menarik perhatian. Dia mungkin berharap klik, kemudian dia men-share berita-berita yang sifatnya hoax. Di PWI sendiri, itu PWI Pusat sudah mencanangkan pemilu sejuk, bahwa kita wartawan PWI diimbau untuk mengawal pemilu. Bahkan di pusat bukan hanya Mapilu, dulu ada Mapilu, masyarakat pemantau pemilu. Sekarang sudah ada Satgas Anti Hoax. Jadi kita juga ikut memantau, PWI juga ikut memantau berita-berita yang sifatnya berita bohong. Dan jika di dalam PWI sendiri atau di luar PWI, artinya wartawan yang bekerja sebagai wartawan memberitakan berita bohong, itu aturan mainnya sudah jelas. Kita sudah ada aturan dari Dewan Pers maupun aturan secara internal PWI sendiri. Dan sanksinya itu mulai dari sanksi organisasi sampai kepada pemberhentian atau dikeluarkan dari organisasi gabungan PWI. Nah, kira-kira begitu. Siap. Ini yang merasa saya perlu saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Karena ini penting supaya bagi-bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang bukan wartawan di sini, yang terutama ibu-ibu jangan salah sangka. Biasanya hoax ini bukan berasal dari
ketua, betul kan Tuan Ketua? Iya, jadi itulah bedanya. Terima kasih moderator Mas Rio. Selamat siang Bang Lubis, Bang Gunawas, Bang Andi, dari Bawaslu dan Bang Darwis dari KPU. Ya, singkat saja nih karena waktunya. Sekarang realita sedang berlangsung prosesi pemilihan umum, khususnya sosialisasi di pemilu legislatif. Media massa salah satu fungsinya adalah kontrol sosial, dan saat sekarang adalah perkenalan dari calon wakil rakyat kepada rakyat calon atau konstituen. Tapi di saat bersamaan ada regulasi dari Komisi Pemilihan Umum itu kalau tidak salah tanggal 21 ya Januari sampai 10 Februari itu tahapan melalui media massa. Jadi apa namanya, kami mungkin saya pribadi sepertinya terbatas ya mensosialisasikan calon wakil rakyat yang sesungguhnya harus diketahui oleh masyarakat banyak itu layak atau bagaimana. Hanya saja karena keterbatasan, ada batasan waktu, jadi saya bertanya apa sih alasan dari Komisi Pemilihan Umum membatasi ini, karena pada saat bersamaan media sosial itu kayaknya tidak bebas saja. Oke. Terima kasih. Iya, silakan Ketua KPU. 21 baru bisa yang namanya iklan gitu maksudnya ya. Iklan baru bisa gitu. Sementara untuk pasang baliho di mana-mana sudah. Kenapa bisa seperti itu? Oke, silakan KPU. Baik, terima kasih kepada Adinda Eri, ini wartawan senior juga nih di My Post kita, bahwa kita kampanye itu ada beberapa bagian. Ada kampanye, sekarang kampanye masa caleg kita selama lebih kurang 75 hari kita masa kampanye ya. Nanti ada masanya kampanye untuk di media massa ya. Di media massa ini kampanyenya itu memang ada kriteria-kriterianya ya. Tidak semua apa yang bisa memenuhi syarat nantinya. Itu ada kategori-kategori media nanti yang akan kita itu bukan dari kami tapi langsung dari KPU. Oh, berarti ada standarnya ya? Ada standarnya juga ya? Ukurannya nanti. Oh, ukuran ya. Jadi nanti memang ramai kalau semua media akan tercover gitu ya. Tapi dengan adanya kriteria tadi akan bisa kita maksimalkan ya kampanye nanti di media-media saya itu. Oke, baik. Mungkin oke, siap. Tambahkan, silakan Bang Lubis. Baik, Bung Edi ya, dari ini saya baca di Peraturan Komisi Umum KPU di nomor 15/2023 bahwa kampanye itu ada dua. Ya, pertama itu kampanye pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyaluran bahan kampanye, kemudian debat itu dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Kemudian untuk kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan daring itu dari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Nah, metode itu namanya metode tadi itu menyesuaikan dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi tidak serta-merta semau-maunya juga calon itu untuk melakukan kampanye. Itu bahasa saya dari kami. Itu tambahannya di PKPU nomor 15. Iya. Oke, dari Bawaslu ada tambahan? Silakan. Iya, merujuk ke PKPU 15 tahun 2023, bahkan Undang-Undang 7 2017 itu juga terkait waktu pun itu diatur. Misal semua punya kesempatan yang sama di media portal yang sama, tapi waktunya pun diatur, ada yang 30 detik, ada yang 60 detik. Jadi kalau ditanya kenapa, ya kita semua bekerja sesuai regulasi dan instruksi. Jadi yang membuat kita melakukan ini adalah yang membatasi atau dan lain sebagainya itu juga karena terkunci di regulasi yang ada. Jadi mungkin itu bisa menjawab juga ya, melanjutkan dari pertanyaan juga. Kalau ada temuan berarti itu pelanggaran. Ya, ada sanksinya ya. Kalau ada temuan berarti ada sanksinya. Iya, tetap dari laporannya atau temuan? Laporan dan temuan. Laporannya. Ya. Baik. Baik teman-teman dan para narasumber, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya.
karena sudah ada yang membisikkan, karena waktunya sangat mepet, sangat ini, dan tentunya terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan. Memang banyak sebenarnya yang ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, ya. Memang kalau kepada bapak ini, bapaknya pandai suka ngomong semua nih, apalagi Bang Abu Nawas. Ya, para narasumber, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas pemahaman-pemahamannya yang singkat saja, dan ini sangat bermanfaat. Dan para pemirsa, para hadirin yang hadir siang hari ini, terima kasih atas pertanyaannya dan telah mengikuti. Dan tentang informasi hoax adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari rumah tangga, dari rumah, maka sama-sama kita untuk selalu memonitor anak kita, suami kita, istri kita untuk bermedia sosial yang bijak, sehingga bisa menjadi Indonesia lebih baik. Mungkin itu saja dari kami, dan silakan. Oke, door press, masing-masing ambil 3, silakan. Dan Pak Ketua diaduk dulu nomornya ya, harap-harap cemas. Yang di luar panggilan ketiga tidak ada, lewat. Waduh, Rukiah bakal semangat. Yang beruntung adalah, silakan. Baik, yang beruntung yang saya ambil adalah nomor 99. Iya. Wah. Silakan maju. Hadiahnya mana? Ya. Hadiahnya dibantu. Doni tolong panitia hadiahnya. Teman-teman tolong dibantu. Yang kedua. Ini nomor cantik semua nih ya. Nomor cantik semua. Nomor ganjil semua ya kan. Baik. Dengarkan baik-baik, jangan sampai terlewatkan. Udah? 75. Ada? Silakan. Ayo. Bawa buktinya ya. 75. Oke. Ayo. Japar. Ayo semangat. Wow, silakan. Ya kan? Dari Diskominfo ya. Mantap nih KPU nih. Dari IKWI sudah, Diskominfo sudah. Dari wartawan mana nih? Ini nomor terakhir, ini nomor cantik juga ya kan. Mudah-mudahan dari PWI. Mudah-mudahan. Dengar, 11. Iya, dari mahasiswa. Iya, dari mahasiswa. Ya. Dapat mahasiswa kita. Kita berharap wartawan nggak usah lah ya. Nah, biar aja tamu ya. Iya. Oke, silakan. 3 pertama, silakan. Serahkan, ambil. Yang diserahkan. Siap-siap. Oke. Siap-siap ibu-ibu. Saya harus pro ibu-ibu. Iya. Langsung ini aja. Langsung. Nomor 71. Ibu Kok awalnya ibu ya? Langsung ibu-ibu semua, ini ibu-ibu semua. Iya. Satu lagi nomor 28. 28. Istri saya. Iya. Istri saya dapat juga. Iya. Oke, satu. Silakan sayang. Berdoa lagi ibu-ibu. Nomor 48. Kan ibu-ibu lagi. Orang ibu semua. Iya. Ini istri Bowo. Iya. Nggak bisa. Ini rajin loh, nggak ada keluar nih, nggak ada keluar ruangan dari mulai duduk pertama. Iya. Geser. Iya silakan. Ambil dodo. 67. Ini laki-laki. Wartawan. Wakil sekretaris ya. Iya. Silakan Pak Is. Kemudian. Oke. Selanjutnya nomor 30. 30. 30. Ya.
31 kali. 31 kali. Ada Ibu lupa. Istri 27. Iya silakan. Dia dapat. Diaduk ya. Ini kayaknya nomornya nomor besar semua. Yang nomor kecil. Ayo diaduk. Iya. Berikutnya 3 kasih intelijen Kejari Dumai. Silakan. 2 laki-laki. Mudah-mudahan saya laki-lakinya. Diaduk. Dia. Ya. Silakan. Selamat datang Ketua PWI Pelalawan Bengkalis dan Siak. Yang rekan ilir mana? Gak kelihatan. Silakan. Nomor 3. Iya. Bendahara. Yang kedua nomor 19. Rukia. Yang ketiga nomor 12. Nomor 12 satu kali. Oke. Yanto. Jadi sesuai permintaan saya 2 laki-laki 1 perempuan. Iya. Mas. Silakan Bang Abu. Ya silakan. Berat ya. Silakan langsung berikutnya Bang Lubis. Baik, saya akan bacakan nomor undian. Bang Rio. Ya. Ini kalau angkanya nih enak nih. Ya. 69. Yang suka dengan nomor 69. Ya. Silakan. Maju. Nggak bisa. Dia harus pakai BB. Nggak bisa. Berarti tidak enak. Hilang. Angus ya. Nggak bisa, nggak ada bukti. 69. Oke. Nggak bisa itu rupanya. 96 atau 69 tuh? 69. 96 atau 69? Ya, 69. Oke, lanjut. Berarti 58. 58, nomor besar. 58. Ini dari siapa nih? Wartawati ya. Silahkan. Apa tuh? Kebersihan. Oh, CS kebersihan sini. Ya. 14. Orang Kominfo. Sepertinya orang dalam nih. Ya. Berikutnya Ketua PWI Riau untuk bersedia menarik diaduk ya. Yang nomor kecil sama nomor besar. Silakan Bang Rajisam. Iya. Jangan dilihat, tak boleh, dosa. Sama-sama. Awak pun lupa nomor awak berapa tadi nih? Nomor 1 kali 80, 2 kali 80. Oke, sebentar dulu Ketua mohon izin karena narasumber kita ada kegiatan lagi di luar. Mungkin terima kasih buat